Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Sukabumi. Pada video kali ini saya mau meneruskan tutorial yang kemarin ya guys. Jadi kemarin saya dapat dua servisan mesin Borotari Hammer mereknya Bosch, tipenya GBH 226. Yang kemarin udah beres, ternyata penyakitnya cuma dari kabel power doang guys. Nah, untuk yang kali ini akan saya tangani penyakitnya mati total ya. Kemarin udah saya bilangin juga. Seperti biasa kita lakukan pengecekan terlebih dahulu menggunakan multitester. Bisa kalian perhatikan di sini jarum multitesternya nggak berjalan. Dan kita coba memindahkan mode switch bolak-baliknya ini. Kalau misalkan dipindah seperti ini terus jarum multitesternya berjalan, berarti itu kemungkinan dari switchnya ya yang bermasalah atau dari plat switchnya guys. Oke, ini dua-duanya mati ya. Langsung aja kita bongkar dulu koper bagian belakangnya guys. Usahakan nontonnya jangan di skip-skip ya, agar kalian gak ketinggalan step by stepnya, biar kalian tahu untuk cara pengecekan dan cara mengatasinya. Oke, setelah terbongkar seperti ini, kita lakukan pengecekan lagi menggunakan multitester dengan cara kita sambungkan kabel yang warna putih ini dengan kedua kabel dari multitester. Kita lepaskan dulu soketnya. Untuk cara pengecekannya sebenarnya sama aja ya, sama seperti kemarin. Kita cek seperti ini. Nah, bisa kalian lihat ini untuk ngecek mesin. Saat saya cek mesin ini mati ya. Lalu kita coba cek karbon brush yang ini. Kalian sambungkan kabel multitester dengan kedua perkeong sebelah kiri dan sebelah kanan, atau dengan soket karbon brushnya juga nggak apa-apa seperti ini. Nah, untuk karbon brushnya ini aman ya, hidup. Sebelah kiri sebelah kanan ini nyambung. Lalu kita cek saklar atau switchnya. Kita kunci dulu switchnya supaya lebih mudah ya. Jadi kita gak perlu neken saat kita nyambungkan seperti ini. Nah, ini hidup. Dan kita coba yang sebelahnya, yang berdampingan ini. Nah, untuk yang sebelah sini hidup juga. Dan selanjutnya kita cek kabel powernya. Siapa tahu aja ini kabel powernya mati seperti yang kemarin ya guys. Yang sebelah sini hidup dan yang satu lagi warna coklat ini hidup juga. Oke, untuk kabel power, switch, areng aman semua ya. Berarti penyakitnya ada di bagian dalam nih guys. Oke, selanjutnya kita buka dulu karbon brushnya. Caranya seperti ini. Kita angkat dulu perkeong yang neken karbon brushnya. Ini supaya mempermudah saat kita melepaskan switch bolak-balik atau rumah arengnya. Nah, tinggal kita angkat seperti ini aja. Oke, udah lepas. Nah, di sini bisa kalian perhatikan ini ada plat switch untuk perpindahan mode arah putarannya. Ini udah gantian sih ya, tapi nggak masalah selagi dia nggak putus, nggak kebakar, itu nggak masalah ya. Ini yang satu bekas Hitachi, bekas Ryu maksudnya guys. Yang satu lagi masih ori. Oke, kita lakukan pengecekan lagi, caranya seperti ini. Kita sambungkan kabel multitester yang satu ke kabel yang warna putih dari gulungan stator, dan yang satunya lagi ke plat switchnya guys. Nah, ini sih mati sebelah nih guys. Kita coba sekali lagi ya. Nah, yang satu ke sini dan yang satunya ke sebelah sini. Bisa kalian lihat jarum multitesternya kelihatan ya. Nah, ini jarum multitesternya berjalan. Untuk yang sebelah sininya kita coba sekali lagi. Nah, untuk yang sebelah sini berjalan ya, berarti yang sebelah sini hidup guys. Dan kita coba yang satu lagi, yang satu ke sini dan yang satu ke plat switch juga, yang sebelahnya. Nah, yang ini yang mati guys, yang sebelah sini mati sebelah. Tapi kalau saya lihat sih dari switchnya ini nggak ada yang kebakar. Oke, langsung aja kita lepaskan dulu plat switchnya. Caranya kita congkel aja menggunakan obeng min yang kecil seperti ini. Nah, sebelah kiri sebelah kanan supaya barengan keluarnya. Terus yang satunya, yang sebelahnya ini kita lepaskan juga. Nah, ini masih ori guys untuk plat switch yang sebelah. Lalu kita coba cek sekali lagi dalam keadaan switchnya terlepas, plat switch maksudnya guys, plat switchnya terlepas ya. Jadi kita cek dari soket ke soket langsung gitu guys. Nah, yang ini kayak gini guys. Tuh, ini hidup ya yang sebelahnya. Dan kita coba yang satu lagi. Ini kelihatan ya, sebelah sini.
Nah ternyata ini penyakitnya ada di bagian sebelah sini guys yang mati. Gulungan stator ada yang mati sebelah, entah dari lilitan gulungan statornya atau mungkin dari soketnya ada yang putus. Nanti kita cek aja ya. Oke, sekarang kita lepaskan dulu kabel yang warna putih yang nyambung ke soket laki dari gulungan statornya, dan kita bongkar kepala bagian depannya. Ini menggunakan kunci bintang ukuran T20 ya guys. Biasakan untuk cara membongkar kepala mesin bor rotary hammer, kalau misalkan bautnya udah kebuka semua, itu jangan langsung kalian tarik kepalanya ya. Kalau ditarik kepalanya itu nanti bisa berantakan bagian dalamnya guys, bagian dalam kepalanya. Jadi kalian perhatikan aja untuk cara membuka kepalanya ya, supaya aman, biar gak berantakan bagian dalam kepalanya. Nah jadi caranya kita congkel dulu kayak gini guys, baru kita tarik. Nah, kalau misalkan langsung ditarik itu biasanya pada lepas di bagian dalam kepala bagian atau bagian bodi depannya itu ya, berabe kalau udah pada berantakan guys. Oke, sekarang kita lepaskan gulungan statornya, karena yang matinya ini ada di bagian gulungan statornya. Bautnya kita kendorin dulu dan kita lepaskan baut-bautnya. Di sini ada 2 baut ya untuk gulungan stator. Lalu tinggal kita tarik aja seperti ini. Nah dia langsung keluar guys. Oke, kita taruh dulu. Dan sekarang kita cari untuk permasalahannya, atau yang matinya itu di bagian sebelah mana. Supaya lebih mudah kita gunakan multitester untuk ngecek gulungan stator yang sebelah mana yang matinya ini guys. Caranya seperti ini, tinggal kita sambungkan aja kabel multitester dengan kedua soket dari gulungan stator. Nah untuk yang sebelah sini hidup ya guys, tapi yang matinya ada di bagian sebelah sini. Kita lepaskan dulu soketnya. Kita cari untuk yang putusnya itu di sebelah mana nih kira-kira, apakah di soket sebelah sini. Kita tarik aja. Nah di sini bisa kalian lihat ini kawat tembaganya putus guys. Ini bukan lepas ya, tapi putus dari soket ceweknya guys. Seharusnya itu kan soketnya nggak ke bawah ya, soket yang ceweknya. Ini kan di bawahnya ada soket lagi guys. Ini saya lepaskan dulu biar kalian lihat. Cukup keras juga ini. Nah soket ceweknya ini putus nih guys dari kawat tembaganya. Tuh bisa kalian lihat ya, ini di bagian ujungnya. Dan kalau untuk yang soket ini sih sepertinya masih aman. Yang bagian atasnya coba kita tes apakah masih nyambung. Yang sebelah sini ini kelihatannya udah hitam ya, tapi masih nyambung nggak nih kira-kira. Nah, untuk soket yang ininya sih masih nyambung ya, nggak putus berarti ini guys. Yang sebelahnya ini hidup juga, nyambung juga ya. Nah berarti untuk penyakitnya itu udah ketahuan ya, dari soket cewek gulungan statornya ini ada yang putus kawat tembaganya. Sekarang kita klik dulu kawat tembaganya, karena ini nanti akan saya sambungkan dengan soketnya lagi guys. Kita coba tes lagi menggunakan multitester. Kalau misalkan dicek seperti ini masih mati, nah ini hidup ya. Kalau misalkan masih mati dicek seperti ini, berarti untuk lilitan tembaganya ini ada yang putus juga di bagian dalamnya. Cuman kalau ini udah hidup berarti penyakitnya itu cuma dari situ doang guys, soketnya putus. Dan sekarang kita buang dulu bekas kawat tembaga yang ada di dalam soketnya ini guys, karena nanti kita masukkan kawat tembaga yang tadi kita kerik ke dalam sini. Nah caranya seperti ini ya. Ini kita buang aja nih guys bekas putusannya. Nah segini doang nih yang putus. Dan sekarang kita pasangkan lagi soket ceweknya ini supaya mudah ya untuk memasukkan kawat tembaga ke dalam soketnya ini guys, ke sininya biar gampang. Atau bisa juga dengan cara langsung disolder, jadi gak perlu dikancing seperti ini guys. Cuman ini akan saya kancing aja ya, jadi gak perlu disolder lagi.
karena ini juga udah pasti kuat, gak bakalan lepas guys. Oke, ini udah kita pasangkan dan sekarang kita coba lagi di tester ya, nyambung gak nih guys kira-kira. Bisa kalian perhatikan. Nah, sekarang udah hidup ya, gulungan statornya sekarang udah hidup. Lalu kita pasangkan lagi soket yang bagian atasnya ini, dan kita tes lagi semuanya nih sebelum saya pasangkan ke dalam bodinya. Nah, jarum multitesternya udah berjalan ya guys. Kalau udah seperti ini, mesin udah pasti hidup lagi guys. Oke, sekarang langsung aja kita pasangkan ke dalam bodinya lagi. Caranya seperti ini ya. Kita dorong sedikit-sedikit dan kita paskan soket dengan lubang bodinya guys. Kalau belum pas, kalian lepaskan lagi supaya benar-benar pas ya untuk setiap soket dari gulungan statornya. Ini saya kasih ganjelan di bagian bodinya karena ini ada bekas gesekan guys. Saya tambahkan di bagian sebelah sini. Satu dulu udah cukup sih, udah nggak terlalu goyang ini. Nah, jadi saya tambahkan ganjelan yang seperti barusan itu buat menghindari terjadinya cepat panas pada bagian mesinnya guys. Dan kita pasangkan lagi untuk pelindung gulungan statornya. Lalu ini karet bearing yang bagian bawah jangan lupa ya. Sekarang tinggal kita pasangkan aja armaturnya guys. Oke, lancar. Langsung aja kita baut dulu. Dan sekarang kita pasangkan kabel yang warna putih, yang satu ke sini ke soket laki dari gulungan statornya. Karena soket yang perempuan dari gulungan statornya itu nanti akan kita pasangkan plat switch ya, buat soket plat switchnya gitu guys. Nah, ke sini satu kita masukkan, kita paskan antara soket laki dari plat switchnya ini dengan soket perempuan dari gulungan statornya. Dan ini untuk yang satunya kita pasangkan juga. Oke, plat switch dua-duanya udah kita pasangkan. Lalu sekarang kita tes lagi menggunakan multitester sebelum kita pasangkan switch bolak-baliknya guys. Yang sebelah sini tadi juga hidup ya. Nah, sekarang kita lihat untuk bagian yang sebelahnya lagi guys. Bisa kalian perhatikan di jarum multitester sekarang udah berjalan ya. Berarti untuk mesinnya sekarang udah aman. Tapi supaya lebih jelasnya lagi, nanti setelah dipasangkan switch bolak-baliknya ini guys, atau dengan rumah karbon brusnya juga ya. Kita pasangkan dulu switch bolak-baliknya. Untuk karbon brusnya jangan dimasukin dulu ya guys, jangan ditekan sama perkeongnya dulu. Nah, jika sudah masuk seperti ini baru kita pasangkan perkeongnya guys, agar karbon brusnya ini menekan ke kolektor armaturnya. Oke, dua-duanya udah kita pasangkan karbon brusnya, dan sekarang langsung kita cek menggunakan multitester lagi sebelum kita pasangkan ke switchnya guys. Nah, bisa kalian lihat sekarang untuk mesinnya udah nyala ya, udah jalan seperti ini jarum multitesternya. Ini udah pasti nyala guys.
Dan kita pasangkan switch on off nya. Lalu kita masukkan soket dari kabel yang warna putih ke samping sini satu, dan ke bagian belakang ini satu, bagian atas ya. Kita tutup dulu untuk cover bagian belakangnya. Lalu kita bau dulu ya guys. Dan sekarang kita cek langsung dari kabel powernya sebelum saya tes ke listrik. Bisa kalian lihat untuk jarum multitesternya sekarang udah berjalan. Oke, sekarang langsung aja kita colok ke listrik untuk melihat hasil dari akhir tutorial ini. Ini putaran ke sebelah kanan dan sekarang kita rubah putaran ke sebelah kiri. Kita balikan dulu switchnya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini dari saya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya untuk yang belum subscribe. Untuk kalian yang mau request video berikutnya silahkan tulis aja di kolom komentar guys. Insya Allah nanti akan saya buatkan. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.